Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM AHID 3151 dari Rombel K3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan dari PT Bayu Bana Tbk. Di sini ada bahan kajian, terdapat 6 poin, mungkin langsung saja masuk ke dalam pendahuluan. Jadi, PT Bayu Bana Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan dan wisata. Didirikan pada tanggal 17 Oktober 1972 oleh Didi Sujadi SH. Berkedudukan di Jakarta Pusat, yang awalnya PT ini bernama Bayu Bana kemudian diubah menjadi PT Bayu Bana Tbk di tahun 1996. Memiliki 19 cabang, 12 di Jakarta, dan 7 lainnya berada di kota lain. PT Bayu Bana ini tentunya memiliki visi dan juga misi perusahaan. Visinya menjadi pemimpin pasar dan pilihan utama di industri perjalanan. Kemudian untuk misinya, ini memberikan layanan perjalanan wisata terbaik, mengutamakan keramah tamahan dan respon cepat terhadap kebutuhan pelanggan, kemudian menyediakan layanan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Melihat dari struktur kepemilikan saham per 31 Desember 2025, dapat diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki pemegang saham pengendali mayoritas lebih dari 50%. Lanjut masuk ke dalam kajian kinerja dan fundamental, bagian kinerja manajemen berbasis aset operasi. Jadi di sini nilai NOIC, nilai TOC, dan juga nilai NOPAT itu sama-sama mengalami peningkatan, yang dimana nilai NOIC ini menunjukkan bahwa modal kerja operasional semakin kuat. Kemudian untuk nilai TOC ini mencerminkan adanya peningkatan investasi pada aset operasional. Kemudian untuk nilai NOPAT ini menunjukkan pertumbuhan laba operasional yang signifikan. Lanjut bagian kedua, ini kinerja manajemen dalam added value, yang dimana nilai EVA dan juga nilai MVH ini justru malah berkebalikan. Nilai MVA mengalami penurunan yang cukup drastis terhadap perusahaan, sedangkan nilai EVA berhasil menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi para pemegang sahamnya. Kemudian, karakteristik fundamental perusahaan ini bisa dilihat di sini bahwa nilai BEP sampai dengan operating profit margin mengalami peningkatan. Begitupun dengan nilai receivable turnover sampai dengan cash ratio yang mengalami peningkatan. Tetapi untuk nilai inventory turnover ini tidak ada karena perusahaan itu bergerak di bidang pelayanan jasa wisata dan tidak menyimpan barang fisik sebagai persediaan. Namun, untuk nilai price to earning sampai dengan market to book justru malah mengalami penurunan. Lanjut pada poin ini, analisis risiko dan biaya modal. Jadi risiko operasinya, PT ini menghadapi risiko dari perubahan tren pariwisata, persaingan industri, dan kondisi ekonomi. Kemudian untuk risiko arus kas, ini dipengaruhi oleh penjualan tiket, paket wisata, dan juga layanan perjalanan. Untuk risiko sistematisnya, ini beta lebih dari 1 menunjukkan bahwa saham Bayu lebih sensitif terhadap perubahan pasar dibandingkan rata-rata saham lainnya. Kemudian untuk penjabarannya, bisa dibaca ya teman-teman. Lanjut kepada struktur modal. Jadi, kebijakan pendanaan jangka panjang perusahaan itu berasal dari kombinasi antara ekuitas dan juga utang yang relatif seimbang. Kemudian untuk sumber pendanaannya sendiri, ini perusahaan menggunakan pendanaan internal dan juga pendanaan eksternal. Pendanaan internal ini menjadi sumber dana yang lebih murah karena tidak menimbulkan bunga, sedangkan pendanaan eksternal ini memberikan manfaat tax shield tetapi meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk evaluasinya sendiri berdasarkan teori struktur modal, ini ada berdasarkan trade-off teori, yang dimana perusahaan perlu menyeimbangkan manfaat utang dengan risiko keuangan. Kemudian berdasarkan pecking order teori, ini perusahaan lebih mengutamakan pendanaan internal dibanding mencari dana dari luar. Lalu untuk kebijakan dividen, ini analisis kebijakan dividen perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membagikan dividen karena didukung oleh peningkatan laba bersih. Kemudian untuk relevansi berbasis signaling teori ini, kinerja perusahaan semakin baik yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang cukup menjanjikan di masa depan. Kemudian untuk implikasi terhadap nilai perusahaan, itu meskipun harga saham sempat turun, fundamental perusahaan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Kemudian di sini ada kesimpulan dan juga saran, bisa dibaca ya teman-teman. Lalu ini untuk referensi yang saya gunakan itu berasal dari laporan keuangan perusahaan dan juga annual report perusahaan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.